Positif. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat libur panjang. Dari tanggal 1 Mei sampai 1 Juni sampai 4 Juni. Semoga holiday-nya menyenangkan. Dan ini juga di sela-sela liburan, aku pengen sharing-sharing seputar bisnis case lagi, tapi emang lebih fokus ke marketing. Nah, ini adalah satu lomba yang aku coba awal-awal sendirian banget, karena emang aku nggak tahu basicnya. Yang aku tahu, ya marketing gimana caranya produk itu nyampe aja ke consumer, tapi bukan bagian logistik, lebih ke gimana caranya konsumer ini suka sama si produknya, ataupun jasa, kayak gitu. Nah, jadi dulu itu, tahun 2021 atau 2022 gue lupa ya. Jadi ini first time banget gue ngerjain kasus pemasaran untuk ngejual makanan khas Korea Selatan yaitu kimchi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin nggak tahu, kimchi itu tuh kayak sejenis apa ya? Fermentasi. Ya Allah, bersih banget motor. Maaf ya kalau agak berisik. Nah, kimchi itu kayak sejenis fermentasi dari lobak, kubis, dan itu tuh nanti diasamkan gitu. Nah, biasanya kayak jadi side dish orang-orang Korea. Jadi misal mereka makan daging, sampingannya itu si kimchi tadi. Kayak gitu. Kalau polanya di Indonesia sih gue nggak tahu makannya gimana. Cuman yang gue tahu sih itu doang. Nah, yang menjadi challenge buat gue adalah gue sama sekali nggak suka. Dan ini baru first time. Dan makanannya itu tidak seinstan kayak Lay's ataupun produk dari FMCG lain yang kayak instan-instan gitu. Dan bukan makanan Indonesia. Jadi produk yang akan kita bawa ini adalah produk yang terpengaruh oleh budaya yang masuk ke kita, alias Korean Wave gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu negara yang dia udah bawa budaya sendiri, kayak budaya Barat di sini jadinya banyak Western foods, terus juga Korea yang membanjiri Indonesia juga banyak akhirnya malah Korean foods dalam bentuk asli atau dalam bentuk instan itu jadi banyak banget. Dan laku terus guys, karena memang dari drama itu orang-orang jadi memvisualisasi kayaknya nih opa-opa enak banget nih makan kimchi, enak banget nih makan ramyeon. Jadi mereka suka. Gue yang udah pernah ke Korsel pun sampai detik ini nggak suka sama sekali sama makan Korea Selatan. Jadi that's how the psychology works for people yang nonton drama, yang nonton kehidupan orang Korea sehari-hari dan akhirnya suka beli ke kimchi ini kayak gitu. Kayak jadi gue mau pamer dulu. Wait, nah judulnya ini sih ya kayak gini doang. Abis itu kontennya emang nggak detail-detail banget karena ini baru first time banget gue nggak ada acuan samsek. Nah, buat rencana eksekutifnya, seperti biasa, teman-teman list dulu masalahnya apa. Kayak gitu. Jadi, mereka tuh lebih fokus ke ini sih, produksinya. Kayak gimana cara ngemasnya. Terus, kira-kira per hari berapa. Cuman promosinya nggak kejalan sama sekali menurutku. Teman-teman bisa ngeliat Instagramnya. Terus belum ada alokasi dana untuk promosi seperti paid ads. Ini juga sebenarnya aku lupa antara case yang dikasih atau ini asumsiku semata. Karena kalau emang pemasarannya nggak jalan, berarti there's something wrong in the background. Entah itu bukan menjadi prioritas si pemilik bisnisnya ataupun yang lain. Terus penggunaan sosmed itu belum optimal. Kenapa? Karena mereka masih menggencarkan pakai foto-foto doang. Padahal kompetitornya udah pernah pakai live, udah pernah pakai reels. Jadi apa ya? Ada privilege tapi nggak dipakai. Sayang sekali. Nah, solusinya itu adalah teknis pemasaran yang ekonomis, efektif, dan juga berjangka panjang. Dampaknya ada dua, seperti biasa, brand awareness dan juga meningkatkan penjualan. Oke. Nah, berikutnya ini eh, penjelasannya lagi. Jadi situasinya adalah Bos Kimchi itu adalah bisnis yang menjual kimchi, bisnis to consumers. Jadi setelah mereka produksi itu tidak diarahkan ke resto-resto Korea, tapi langsung ke konsumernya secara individu. Misalnya si Bos Kimchi ini langsung ngirim ke aku sebagai orang yang nggak berdagang, cuma langsung makan doang kayak gitu. Terus dengan harganya seperti itu cukup mahal. Terus juga komunikasinya engagement rendah, padahal peluang pemasaran produk Korea itu sangat besar. Pertanyaannya diungkit dari bab yang sebelumnya kayak gitu. Nah, jangan lupa teman-teman, ini pertanyaan penting untuk penyusunan SCQ-nya. Kenapa? Karena ini akan mengarahkan teman-teman untuk ini habis ini PPT sama esainya bakal bahas apa, sehingga juri kebayang gitu. Oke, ini analisisnya. Karena gue lupa ini durasinya disuruh berapa untuk merekam PPT ini. Kan submissionnya kan PPT ya. Dan direkam. Itu cuma 5 menit. Jadi gue harus ekstra nge banget. Buat strengths itu sebenarnya produknya baik. Reviewnya nggak ada yang jeblok. Bagus banget. Weaknessesnya mungkin dia
tidak terlalu menonjol daripada kompetitornya. Jadi kasihan, kayak enak sih, tapi kayak nggak begitu caper gitu loh. Nah, terus opportunitiesnya juga, peminat yang berkaitan dengan Korea itu makin banyak, nenek-nenek sampai balita pun kasarannya ya, mungkin suka sama Korea. Threads-nya itu adalah pesaingnya sendiri. Ini gue membuat analisis kompetitor eh dari yang sejenis. Better teman-teman juga nyari kompetitor satu bidang. Jadi jangan mensurvei restoran kimchi, jangan. Jadi sama-sama produsen kimchi kayak gitu. Buat parameternya ya di sebelah kiri, teman-teman silahkan cek. Kira kenapa sih lu kayak eh, apa rajin banget lu ngubek-ngubek kayak bisnis orang lain, kan kompetitor itu adalah sebenarnya gini, dari kompetitor itu kita bisa ngambil baiknya dan buang negatifnya. Ya sama kayak kita di kehidupan ini ya, kalau ada orang yang menzolimi ya, mensolimi kita, ya kita ambil baiknya. Oh, mungkin ini buat kita sabar gitu ya. Pun dengan bisnis ini, sebenarnya kalau ada inovasi dari mereka yang kita bisa tiru dan modifikasi, kita bisa kopas dari brand ambassador-nya ataupun dari pola iklannya kayak gitu. Terus ini masuk ke pemasaran, eh gue lupa, gue di sini nggak mencacah ke 5A marketing analysis. Jadi gue nggak tahu yang mana yang aware, mana yang appeal, teman-teman silahkan pelajari sendiri kayak gitu. Nah, pertama-tama, menurut gue, untuk masyarakat itu terbiasa dengan kimchi, mereka harus teredukasi dulu gitu. Karena kimchi ini adalah produk dari budaya Korea yang masuk. Belum tentu ibu gue apalagi yang nonton drakor misalnya, langsung suka kimchi. Jadi kita edukasi dulu lewat ebook. Gue jarang sekali melihat apa ya kayak produk Indomie. Ya, sorry gue sebut merek FMCG lah intinya. Dia entah buat kemasan es krim instan, whipped cream instan, itu tidak ada menu yang terdigitalisasi, nggak pakai QR code. Jadi menunya cuma percontohan di belakang. Nanti teman-teman silahkan cek produk di rumah, itu mie atau keju gitu ya, craft cheddar atau yang lain. Mereka buat resep sih, tapi nggak modern. Itu update terakhir gue karena gue jarang belanja juga. Jadi gue rasa kayaknya ebook perlu deh. Jadi nanti pas kimchinya nyampe, itu ada ebook makanannya. Kimchi diolah sama apa sehingga ada atensi yang diberikan oleh bos kimchi ke konsumen gitu. Dan mereka nggak usah ngeliat-ngeliat YouTube. Bisa jadi kan si bos kimchinya udah ngerekam karyawan atau pemilik kimchinya itu mereka masakin, mereka video dengan baik dan dikontribusikan ke konsumen. It's sweet. Menurut gue itu perhatian yang sangat-sangat bagus daripada dia pakai video orang lain gitu. Itu unik dan ya menurut gue perhatian karena memang marketing itu dasarnya nyimbar perhatian gimana cara kita selalu melayani kebutuhan si konsumennya kayak gitu. Biayanya seperti ini sih. Nah, terus buat kompetisi review drama Korea dapat produk Muskimchi gratis. Kenapa? Why? Karena yang nonton drama Korea tuh banyak sekali dan gue yakin kayaknya kalau review drama Korea bakal rame sih. Nah, kita bisa caper sehingga dibanding kompetitor yang lain yang hanya mengedepankan iklan, kita buat challenge ini. Tapi ini tahun 2021 atau 2022 gue lupa. Jadi mungkin tahun ini gue nggak tahu inovasi di pasar kimchi ini seperti apa. Terus ini apa ya? Bentar kagak kelihatan. Hmm, ada memberikan live reaction berupa like di Instagram Story maupun feed target pasar. Ini kalau teman-teman nonton udah bisnis case gue yang episode kedua, kan gue bahas tentang dunia mall. Kalau misalnya akun teman-teman, akun bisnis ini udah centang biru, itu kayaknya kurang etis kalau kita ngasih reaction secara random lewat Instagram Story maupun feed itu kayak random banget. Tapi karena gue lihat Bos Kimchi ini kan followernya di bawah 1.000, seingat gue ya. Jadi gak apa sih caper-caper gitu. Apalagi di target pasarnya ibu-ibu kah, orang yang suka masak, atau anak-anak cewek yang suka K-pop gitu. Oke lanjut ya. Oke, terus membuat hampers berisi stiker, photocard, dan kartu ucapan custom. Kenapa? Ini untuk meninggalkan experience tersendiri. Kadang kita kalau beli makanan instan, kita langsung buang kemasannya. Tapi kalau kita ngeliat ada stiker ataupun kayak photocard, kita mikir-mikir lagi. Ini kayaknya menarik sih deh. Mending disimpan dulu, siapa tahu dipakai. Some people things like that. Tapi yang biar lebih terkenang lagi, karena kimchi itu terkait dengan Korea, kita carilah orang-orang itu sukanya figur Korea seperti apa. Apakah aktornya, apakah BTS misalnya, atau Blackpink. Jadi kita sesuaikan dengan mereka. Nah, hampers ini itu sangat-sangat marak dipakai. Kenapa? Karena mereka bisa jadi ngirim
paket anniversary pacaran ataupun ulang tahun ke teman-temannya yang suka K-pop. Kalau gue sih pandangannya gitu ya, dilihat dari circle gue yang masih anak-anak muda kayak gitu. Terus memasarkan produk melalui komunitas K-pop. Nah, ini juga kunci dari marketing. Kalau teman-teman mau ngedeketin pasar, itu carilah yang butuh, yang sesuai dengan mereka, yaitu komunitasnya. Ternyata di Jawa Tengah sendiri itu ada komunitas K-pop per kota. Eh, apa ya sebutannya? Kota apa kabupaten gitu. Jadi Semarang ada, Jogja ada, Solo ada, dan mereka selalu mengadakan event periodik. Ngumpul, terus nanti makan-makan. Dan akhirnya gue iseng japri, Kak, kalau misalnya gue nitipin produk kimchi ke acara lo, gue dapet hadiah apa gitu. Kayak kita, ya MOU-an lah perjanjian. Gitu deh, jadi let's try. Terus jangan lupa kalau emang mau memperbesar pasarnya, coba kepoin aja gitu narah hubungnya. Itu ini udah kayak kerja beneran. Terus melakukan paid promote karena memang dari food blogger ini yang dia itu mukbangers atau yang lain itu kan mendorong orang-orang untuk lapar padahal lagi nggak lapar. Kenapa ya? Karena lapar mata gitu ya. Di samping melihat kecantikan, kegantengan gitu ya. Kita juga sebagai manusia kan punya nafsu makan. Jadi menurut gue mukbang itu mendorong orang untuk, duh kok tiba-tiba perut gue kriuk-kriuk ya. Itu ada narasi untuk dari otak tuh untuk ayo makan Zra, ayo makan. Kalau menurut gue sih gitu ya. Jadi better eh ya diarahkan ke paid promote ini ke food blogger. Tapi harganya segini sih, hehe. Terus optimasi medsos. Jadi karena kimchi ini terkait dengan Korea, alangkah baiknya kalau Instagramnya itu isi tentang kekoreaan. Kayak drama terbaru, gosip, infotainment Korea terkini gitu ya. Ataupun yang lain. Ya entertainment Korea lah, kayak gitu. Terus ini kalkulasinya, ini sangat-sangat kasar. Terus juga karena judge-nya itu kan cuma nonton video gua, jadi gua nggak ada kasih feedback Q&A nggak ada sama sekali. Jadi ini ada segini doang, per tahun tuh 8 juta. Tapi ini bener-bener angka kasar. Kenapa? Karena gue belum pernah praktek lagi-lagi. Dan biaya iklannya, biaya endorse influencernya, beberapa dari mereka ini gue langsung riset ke narah hubung yang memang dia jadi apa ya, pawangnya gitu ya. Pawang, bukan pawang, narah hubung si influencer tersebut. Gue langsung nanyain. Tuh. Terus untuk photocard sama stiker, gue dulu pernah dagang stiker. Jadi kayak, gue tuh hitung-hitungannya dan jujurly, dagang stiker, ataupun hal-hal yang terkait dengan digital printing gitu ya, kayak gaji dan lain-lain, itu untungnya gede banget. Ini prinsip pemasaran 5E, karena dulu gue nggak apa ya, nggak belum hatam gitu ya kayaknya. Jadi gue bingung ini masuknya ke waras atau kemana gitu kan. Tapi menurut gue sendiri, semua solusi yang gue tawarin itu masuk ke tahap advocate. Jadi gue bisa bilang solusi pemasarannya akan menawarkan kesuksesan sejati. Tapi nggak tahu sih menurut teman-teman gimana. Kayak gitu ini buat referensinya. Ya terima kasih, semoga bermanfaat. Gitu guys. Oke, jadi dari sharing-sharing kali ini, bagi teman-teman yang mau minta decknya silahkan. Once mungkin teman-teman akan dapat tantangan gimana cara menjual produk asing. Jadi ini mungkin bisa jadi referensi. Soalnya ingat ya teman-teman, kalau misalnya kita bahas tentang bisnis yang terkait dengan budaya asing, Barat, Korea, atau negara seberang, itu harus ada edukasi dulu. Kalau tiba-tiba kalian langsung ngejual gitu aja nggak akan masuk. Kayak gitu. Sekian dari gue. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Jika dirasa penting, ya tidak apa-apa silahkan respon. Ataupun bisa request di bawah. Gue sharing apa lagi. Dan ini jujur gue ngajain sendiri. Pas itu dapat juara 2 dan emang apa ya skop lombanya nggak terlalu besar. Tapi karena gue orangnya nggak terlalu gengsian, jadi gue coba-coba aja. Gue nggak ngelihat institusi kampusnya apa, yang ngadain siapa, tapi gue lebih kayak experience sih. Karena gue sadar gue noob dulu ya. Jadi gue rasa, udah lah Zira lu nggak usah susah-susah dulu gitu ya. Coba yang terdekat dulu, terus menurut gue beginner friendly. Kayak gitu. Oh iya, tadi kayaknya ke skip deh Bun. Ini satu lagi ya, ini nih kayak ada program brand ambassador. Ini kan dulu konteksnya pandemi ya, jadi gue rasa kayaknya kalau ada webinar tentang Korean food, itu seru. Terus ngundang orang-orang yang dia itu mau mewakili Korea ex Indonesia. Kayak siapa ini mbak-mbak cantik ini aku lupa namanya siapa. Dia tuh mualaf atau mualaf kalau nggak salah. Mbak-mbak mualaf Korea kayak cantik banget. Jadi BA di mana-mana. Terus nanti flow-nya itu
kita akan mengundang pemuda Korea buat ngajarin bahasa ke orang-orang di Indonesia. Kayak gitu deh. Itu sih kayaknya guys, udah cukup ya. Oke, thank you guys. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.